Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bapak Ibu, paparan kita kali ini sepertinya ini agak barangkali kurang sedap ya beritanya. Duh gawat ini, anggaran tak cukup, penggajian P3K 2022 dan 2021 terancam tidak mendapat gaji. Wow, benarkah begitu? Nanti kita coba cari tahu Bapak Ibu ya. Ini judulnya agak sedikit kurang enak saja ini dibacanya ya. Anggaran tidak cukup, penggajian P3K 2022 dan 2021 terancam tidak mendapat gaji. Tentu Bapak Ibu ingin segera tahu apa isi informasinya, isi beritanya. Baik Bapak Ibu, bahwa informasi ini admin dapat atau admin lansir dari wartaguru.id ya, tentang penggajian, sistem penggajian P3K. Oke, kita cari dan kita baca beritanya Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa ini adalah admin lansir dari wartaguru.id Bapak Ibu ya, bagaimana di awal wartaguru.id. Informasi darurat yang berkaitan dengan penggajian P3K terdiri dari gaji pokok dan tunjangan untuk formasi P3K tahun ini. Namun masalah yang muncul adalah aduan dari pemerintah daerah Bapak Ibu. Pemerintah daerah mereka tidak memiliki anggaran yang cukup. Tentu ini adalah daerah-daerah yang memang anggaran daerahnya barangkali kurang. Tetapi tidak sedikit juga banyak daerah-daerah yang memang memiliki anggaran yang cukup di daerahnya, sehingga urusan penggajian P3K di daerah itu tidak mengalami kendala. Nah, apakah Bapak Ibu masuk ke daerah yang mana ini? Apakah daerah yang siap? Apakah daerah yang selalu siap ya untuk pembayaran gaji P3K ini, atau memang masuk ke daerah-daerah yang memang daerah yang memiliki anggaran yang kurang? Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu informasinya ya. Klaim dari pemerintah daerah ini menjadi khawatir ya, karena bukan hanya formasi P3K di tahun 2022 yang terancam tidak digaji, tetapi formasi di tahun 2021 juga berpotensi mengalami konsekuensi serupa yang bisa berujung pada pemutusan kontrak kerja. Waduh, jangan ya Bapak Ibu. Kalau sampai diputus kontrak kerjanya jangan. Ya, kita berdoa saja ya, mudah-mudahan Bapak Ibu pemerintah daerah siap menanggung segalanya begitu ya. Baik. Jika terjadi ya pemutusan kontrak kerja atau PHK pada banyak pegawai P3K, maka akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Betul sekali. Saiful Hadi, Ketua Komisi 10 DPR RI, menyatakan bahwa beberapa pemerintah daerah mengeluhkan, begitu ya Bapak Ibu. Beberapa pemerintah daerah mengeluhkan keterbatasan anggaran gitu ya untuk menggaji formasi P3K, termasuk P3K guru di daerah. Bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan daerah Bapak Ibu tidak begitu ya. Nah, ini ia berpendapat bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bukanlah solusi yang efektif untuk mengatasi masalah banyaknya tenaga non-ASN. Nah, gitu ya. Jadi harus segera dicarikan solusi tentu. Nah, pada bulan Mei tahun 2022, Pak Khairul Amil anggota komisi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi tidak sepenuhnya menyadari pengadaan P3K tahun 2022. Oke, ini ceritanya kita sedang membicarakan bukan P3K yang sekarang ya, belum ada, tapi P3K 2022 dan 2021 gitu ya. Ia menyatakan atau ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah meminta agar pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk membiayai gaji bagi formasi P3K guru 2022 itu yang sudah lalu. Khairul menegaskan bahwa program tersebut perlu dijembatani agar dapat didanai dari pusat. Karena jika tidak, karena
Jika seluruh program tersebut dibiayai oleh APBD, maka anggarannya tidak akan cukup. Ya, begitu kata Ketua Komisi 10 ya DPR RI. Baik, kita lanjut dulu. Kemendikbudristek menetapkan hanya 315.000 P3K guru yang bisa diabsorpsi oleh pemerintah daerah, jauh dari 78.000 yang dibutuhkan. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kendala nanti dalam saat proses pencairan gaji. Oke. Kondisi ini sangat disayangkan karena mengakibatkan ratusan ribu P3K guru tidak mendapatkan penempatan. Kemendikbudristek akan mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan banyak kebutuhan pada pengadaan P3K guru 2023. Namun Bapak Ibu, saat ini banyak Pemda yang dilaporkan tidak memiliki anggaran. Jadi bukan tidak mau mengangkat ya, karena pemerintah daerah dananya terbatas, anggarannya terbatas begitu. Sehingga untuk membiayai pegawai P3K ini perlu dipikirkan, perlu diambil solusi bagaimana caranya begitu Bapak Ibu. Yang ratusan ribu itu luar biasa, ini potensial sekali untuk melakukan hal-hal yang ya itu ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, tentu kita berharap pemerintah daerah mampu membayar dan tentu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Penggajian untuk P3K tahun 2021 di beberapa daerah di Indonesia ya, terkendala oleh keterbatasan anggaran. Jadi pemerintah daerah mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk membiayai belanja termasuk penggajian formasi P3K di kedua tahun tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran ya akan memutuskan kontrak kerja atau PHK yang banyak pegawai P3K yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Tuh. Untuk P3K guru Bapak Ibu, pemerintah hanya menanggung pembiayaan gaji pokok. Sementara untuk tunjangan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Begitu ya bunyinya ya berita ini. Namun ada beberapa pemerintah daerah yang mengaku keberatan dengan persoalan tunjangan ini. Ini perlu dipikirkan sepertinya Bapak Ibu. Meski demikian pemerintah hanya berupaya menjalankan program pengadaan 1 juta P3K guru pada tahun 2022. Dana untuk program ini berasal dari pemerintah pusat, namun kebutuhan P3K guru yang diserap oleh pemerintah daerah hanya sebesar 310.000 dari 780.000. Hampir setengahnya ya. Hal ini menyebabkan ratusan ribu P3K guru gagal dapat penempatan. Nah, Ketua Komisi 10 DPR RI juga mendorong agar penggajian guru P3K guru dibebankan pada APBN bukan pada anggaran daerah. Namun hal ini juga membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat admin sampaikan ya terkait dengan sistem penggajian. Tetapi jangan pesimis bahwa pemerintah daerah ya di kabupaten kota kita masing-masing tentu tidak tinggal diam. Bagaimana untuk memperjuangkan hak-hak dari P3K guru, terutama ya gaji para P3K. Mudah-mudahan judul ini anggaran tak cukup penggajian P3K 2021-2022 terancam tidak mendapat gaji. Wow, gawat ini ya. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan segera ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.